Terus saya lihat di situ manusia disiksa, manusia dibakar, manusia digoreng. Dan di situ saya dengar cerita 4 macam. Aduh, tolong, ampun, sakit. Itu aja cerita yang saya dengar. Tidak pernah saya mendengar apa-apa. Aduh, tolong, ampun, sakit itu. Terus ada perempuan yang bersinah, dibakar besi, ditusuk di sini, tembus di sini. Itu perempuan. Terus laki-laki orangnya dipotong. Habis itu dihidupin kembali, dimatiin lagi, hidup kembali. Saya tanya, kapan selesainya? Kekal selama-lamanya. Yang saya ucapkan seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa Isa ruhullah. Saya nggak tahu yang gurung itu pendeta Rohul Kudus, Roh Allah. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Harusnya di bulan April Maria pindah agama, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan itu telah terjadi dalam sekarang setiap malam kami berdua Yang sudah dengar kesaksian angkat tangan. Wow, sedikit banget. Yang masih separuh banyak banget nih. Mau diulangi apa dilanjutin? Hah? Bagaimana? Hah? Ya. Saya sudah bingung ini Tuhan. Saya tidak tahu sudah ini Tuhan bagaimana saya. Di sebelah sini ulangi, sebelah sini ulangi, di sebelah situ lanjut. Haleluya. Yang banyak mau diulangi jadi kita ulangi. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Engkau berikan kesempatan buat hamba-Mu bersaksi Tuhan. Kesaksian ini Tuhan semoga menjadi rema tertanam di dalam hati pikiran jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan segala kuasa jatuh, rektoleroro, udara, pembuluh darah Tuhan, muka belakang kiri kanan Tuhan, kami bersatu hati di tempat ini, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, bersaksi Roh Kudus. Tuhan, apabila ada kata-kata kotor yang bukan berasal dari Roh Kudus, hamba siap dilemparkan ke dalam neraka pada malam detik ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudaraku, saya mau bersaksi saudaraku bagaimana saya diselamatkan Tuhan dari lumpur dosa. Saya benar-benar manusia paling keji saudaraku. Saya manusia benar-benar bagaikan sampah di mata masyarakat. Karena apa saudaraku? Saya bunuh manusia 17 orang. Saya masuk penjara 8 kali. Saya bakar gereja 4. Saya bakar Alkitab sekitar 10.000. Orang ada pergi ada tanda tambah di sini tanda salib, saya pukul, dia melawan, saya bunuh. Karena saya wakil ketua jihad. Bapak saya namanya Kiai Haji Karaeng Samsudin. Bapak saya asli Makassar, punya yayasan pesantren Hidayatullah di Makassar Goa 1 di Sulawesi Tengah Palu. Dan bapak saya sudah 6 kali naik haji, mama juga sudah haji umroh. Istilah katanya haji mabrur. Haleluya. Tetapi di balik dari situ tidak ada keselamatan. Karena Tuhan mengatakan, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Haleluya. Maka dari itu saudaraku, apa yang terjadi saudaraku di dalam surat Al-Quran mengatakan siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Jembatan siratal mustaqim itu bukan rambut di belah 7, bukan tambang ditarik begini, bukan kambing disembelih untuk bekal kita ke sana, tetapi jembatan siratal mustaqim itu saudaraku Yesus Kristus. Apabila kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini sampai selama-lamanya, maka saudara dan saya sudah tercatat nama kita di surga. Pada waktu itu saudaraku pertama sekali saya bunuh paman kandung saya 2 orang, kepalanya saya gantung di kantor polisi. Nah di situ saudaraku saya gantung kepala di kantor polisi, saya masuk. Begitu saya masuk penjara, saya bebas, saya lari ke Palu. Di Palu saudaraku saya membunuh 1 rumah 4 orang. Di situ saya makan manusia, saya minum sama cap tikus, saya makan hati, saya belah otak, saya makan.
Karena saya mau memperdalam ilmu juga saudaraku. Ngeri kayak Sumanto ya. Di situ saudaraku, bagaimanapun saya saudaraku pada waktu itu saudaraku, tetapi saya mempelajari ilmu bukan ilmu ibaratnya menyesatkan saya, tapi memang benar-benar untuk memperdalam dan mempertambah ilmu saya, ilmu kebatinan. Istilah kata saya belajar ilmu rawaronte. Mungkin orang tahu. Rawaronte dengan Pancasona itu satu grup. Itulah ilmu tidak dimakan tanah. Ilmu yang begitu, makanya kita sesat selama-lamanya karena ilmu begitu. Kita dibutakan oleh iblis. Balok di sini ini kayak mungkin 8 kali 10 balok di sini menempel di sini. Akhirnya pada waktu itu saudaraku, saya masuk penjara dan masuk penjara. Pertama sekali saya masuk penjara di Jakarta, saya membunuh di Blok A. Saya bunuh orang Korea. Dan hari demi hari saya membunuh dan membunuh. Terakhir saya, saudaraku, ngerampok di Solo sama Slamet Gundul. Mungkin di sini banyak yang kenal Slamet Gundul, karena anak-anak Tuhan di sini saya lihat ini banyak mantan preman mukanya saya. Iya, ketahuan saudaraku. Kalau mantan ketahuan. Tapi sekarang kita sudah diwagan, amin saudaraku. Kita sudah menjadi anak Tuhan semua sekarang. Haleluya. Bagaimana pada waktu itu saudaraku saya ngerampok saudaraku, dan saya membunuh di Jaradoli sini. Saya bunuh orang Perancis dulu tahun 89. Pasti orang di sini dengar, asal orang Surabaya. Kalau nama saya dulu Roni Iblis, sekarang sudah Roni Yohanes. Iya. Di mana-mana pasti orang kenal. Dari Surabaya, Jakarta. Dulu teman saya satu di sini ditembak, namanya Matriur, di Pasar Kembang, di Solo Lari Baru di Dor. Pasti orang di sini juga tahu. Asal preman-preman kawakan. Akhirnya pada waktu itu saudara, apa yang terjadi? Saya masuk di Kalisosok 7 bulan, saya satu penjara. Ada orang marganya di Marpaung sini. Ada orang Batak. Nah ini Marpaung. Saya satu kamar sama Jack Marpaung. Di kamar 10 Toluho. Kutobus Dosaki. Di situ saya di Kalisosok di kamar 13 bareng sama Kak. Karena Jack Marpaung sekarang sudah jadi hamba Tuhan dia. Sudah dipakai Tuhan dia. Berdoa juga saya harus dipakai lebih daripada itu. Amin. Akhirnya saya masuk penjara. Begitu saya dikirim ke Nusa Kambangan. Saya dikirim ke Nusa Kambangan. Saya pikir saya sudah dieksekusi. Karena saya masuk 5 kasus. 340, 380, 336. Saya masuk 363. Perampokan, pembunuhan. Itulah saya punya kasus. Tidak ada saya maling ayam, maling kambing, maling sapi, nggak ada. Sekarang juga kita kalau maling BH aja sekarang sama celana dalam itu digebukin masa, lebar sekalian yang gede. Akhirnya pada waktu itu saudaraku, saya dikirim Nusa Kambangan. Apa yang terjadi di Nusa Kambangan? Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun saya jalan kaki. Hukuman saya 13 tahun 8 bulan. Pada waktu itu saya divonis. Dan pada waktu itulah saudaraku, apa sudah yang terjadi sama saya sudah bingung saudaraku. Akhirnya saya jatuh sakit karena saya seorang pemakai. Saya pemakai kokain, heroin, saya suntik semua. Saya masih ada suntikan heroin di sini, kokain saudaraku, ini masih ada di mata saya. Sudah gak mempan disuntik di sini saudaraku. Sudah gak mempan saya begini saudaraku. Gesper sudah gak mempan saya ikat. Terpaksa saya suntik di sini. Saya dulu pemakai saudaraku. Cukup saya saudaraku yang jadi pemakai. Gak usah saudara. Siksa saudaraku. Kalau kita sakau saudaraku itu kayak dirisi-risi lihat badan kita. Kalau barang konsumsi dan gak ada. Saya dulu kalau sudah gak ada sampai keluar busa saudaraku. Begitu saya ketemu Tuhan Yesus, disembuhkan total. Amin saudara. Saya sudah berpikir bagaimana saudaraku dan bagaimana saya dalam penjara. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Pertamina Cilacap. Di rumah sakit Pertamina Cilacap itulah saya saudaraku dirawat dokter. Setelah 3 kali saya dibawa dokter, sudah angkat tangan. Badan saya kurang kulit sama tulang. Orang bilang itu doyok dan tumaringgi, sudah kurus. Lebih kurus saya saudaraku. Iya, lebih kurus saya saudaraku. Selama saya sakit 4 bulan 16 hari, yang parah 1 bulan 16 hari,
nggak makan, nggak minum, jangankan nasi, air sudah sulit masuk, napas kurang di sini, nadi sudah kayak mau putus-putus, dokter bilang kurang, tunggu waktu. Yang 3 pada waktu itu saya diantar di kamar kosong, saya minta sejadah, saya minta apa? Saya minta Al-Quran dan saya minta tasbih. Saya mau berzikir saya mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal jariah saya, perbuatan saya di dunia diampuni, supaya saya bisa bersama-sama sama Allah Subhanahu wa taala di kerajaan surga. Tetapi cara Tuhan lain, saudaraku. Begitu saya salat aja, saudaraku, tiba-tiba titik terang itu datang kayak lampu Senayan itu, saudaraku, kayak lampu sorot. Begitu saya lihat, saya sudah tutup dan saya tutup pakai sejadah, makin terang. Kayak mau mati saya, saudaraku, ngelihat. Begitu terakhir dipukul belakang saya, "Hai anakku, buka." Begitu saya buka, saya kaget. Orang mikul tanda tambah, siapa ini? Saya belum mengenal salib. Saya pikir tanda tambah dipikul. Akhirnya pada waktu itu, saudaraku, saya kaget ngelihat bagaimana sudah. Terus saya pegang jenggotnya, saya cucuk di sini masuk. Terus saya cucuk jarinya, jari saya masuk di sini, di kakinya. Saya takut jangan-jangan kuntilanak, tapi saya pegang belakangnya nggak berlubang. Kalau kuntilanak itu berlubang, saudaraku, belakangnya. Saya bingung, kaget, saudaraku, gimana orang ini. Terus dia bilang, "Kenapa engkau aniaya saya?" Saya berpikir dalam hati, 17 orang saya bunuh, gak ada muka kayak gini. Ini muka lain ini. Mukanya dia pakaian putih berseri benar. Datang, gak ada samanya putihnya. Ini saya putih, itu ditambah dengan putih itu lagi, gak bisa sama, saudaraku. Mungkin, ya, saya gak bisa ngomong bagaimana putihnya. Putih sekali, saudaraku. Terus mukanya bersih, ya mirip situ, cuma mirip, sama, miripnya sama, cuma lebih bersih yang saya lihat ini. Akhirnya bagaimana, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? Terus dia bilang, "Kenapa engkau aniaya saya?" Saya diam, saya nggak tahu gimana dalam hati. Terus dengar dia berita, kabar, cerita dari dia bilang, "Mau engkau sembuh anakku?" Saya gini aja karena saya sudah tidak bisa ngomong, jangankan nasi, air aja sudah sulit. Pada waktu itu dia bilang, "Mau engkau sembuh? Kalau kamu mau sembuh, tataplah muka saya." Begitu saya tatap mukanya, nggak sampai 1 menit saya tatap begini. Saya langsung berbicara, saya katakan, "Saya sudah kenyang dan saya sudah sembuh." Apa dia bilang? "Itulah roti hidup." Roti hidup? Saya tidak mengerti roti hidup. Setahu saya roti bakar atau roti goreng, saudara. Ternyata roti hidup itulah firman Allah, Alkitab itulah firman, itulah roti hidup. Jadi mari, saudaraku, tiap jam, tiap hari, tiap itu kita isi firman Tuhan dalam hati kita. Jangan sampai rohani terus, jasmani kita isi terus. 1 hari kita makan sampai 10 kali. Rohani 1 hari gak pernah lihat Alkitab. Jangan, saudaraku. Jangan sampai kosong, saudaraku. Jangan sampai tersapu bersih. Takutnya nanti masuk dan dia keluar, dia memanggil temannya tujuh, maka tambah rusaklah rumah itu, saudaraku. Jangan, saudara. Tetaplah di dalam Tuhan senantiasa engkau. Dan pada waktu itu, saudaraku, saya didatangi itu, dia bilang, "Kamu saya baptis, kamu saya kuduskan." Terus saya bilang, "Baptis bagaimana?" Terus saya dibaptis gitu. Dia bilang, "Kamu sudah kudus." Akhirnya dia bilang, "Kita ke rumah Bapak." Dalam hati saya, alhamdulillah, saya sudah pulang di Makassar, di rumah Bapak saya. Ternyata bukan saya dibawa ke rumah Bapak saya di Makassar, saya dibawa ke rumah Bapak di surga. Begitu, saudaraku, di sana itu saya pertama sekali melihat itu neraka. Neraka itu di suatu lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Saya melangkah begini, saudaraku, melangkah begini. Saya bingung bagaimana caranya ini. Terus saya lihat di situ manusia disiksa, manusia dibakar, manusia digoreng. Dan di situ saya dengar cerita 4 macam. "Aduh, tolong, ampun, sakit." Itu aja cerita yang saya dengar. Tidak pernah saya mendengar apa-apa. "Aduh, tolong, ampun, sakit." Itu. Terus ada perempuan yang bersinah, dibakar besi, ditusuk di sini, tembus di sini. Itu perempuan. Terus laki-laki orangnya dipotong. Habis itu dihidupin kembali, dimatiin lagi, hidup kembali. Saya tanya, kapan selesainya? Kekal selama-lamanya. Mau saudaramu disiksa kayak gitu? Kalau tidak mau, saudaraku, jangan suap-suapku. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan, saudaraku. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan, saudaraku. Jangan kita salah sedikit, ayo sudah tinggalkan aja dulu. Hari ini kita doa gak dijawab dulu. Karena doa itu kadang begitu kita doa langsung dijawab. Kadang kita nunggu sampai 1-2 tahun baru dijawab doa kita. Jadi kita harus sabar, disitulah kita diuji iman kita. Disitulah Tuhan kasih pencobaan kepada kita. Tetapi pencobaan itu tidak melebihi daripada batas kemampuan kita, saudara. Tuhan sudah bilang begitu. Saya, saudaraku, jatuh bangun, saudaraku. Saya kembali ke nol. Istri saya sekarang itu sudah dibaptis, saudaraku. Anak saya bulan besok sama orang tua ibu saya besok dibaptis. Seandainya tadinya saya bisa ini, saya bawa kemari, tapi karena jauh.
Gak bisa saudaraku. Pokoknya bantu saja saya di dalam doa. Semoga mereka semua diselamatkan. Karena Tuhan bilang satu orang bertobat saya isi rumah pasti diselamatkan. Bukan lagi mudah-mudahan saudaraku. Gak ada mudah-mudahan insya Allah kamu diselamatkan. Gak ada. Karena sudah satu bertobat, satu saya isi rumah pasti. Di situ saya percaya saudaraku. Begitu saya bilang saya tidak mau tinggal di sini. Dia bilang kalau begitu kita ke rumah Bapak, saya dibawa ke surga. Begitu saya sampai di surga, pintu terbuka, gede begini, tinggi. Kesana mata nggak tembus, kesana dan kesana nggak tembus mata. Dan akhirnya pada waktu itu saudaraku, apa yang terjadi saudara? Begitu saya masuk saudaraku, saya ambil. Mas, mahal benar di kampung saya ini. Tuhan bilang lepas, jangan kamu ambil dan jangan kamu kotor rumah Bapak. Saya simpan itu mas. Begitu saya lihat dindingnya, intan, berlian, kursi, mas semua saudaraku. Enak benar di surga saudaraku. Makanya itu saudaraku, jangan gara-gara itu laki-laki ganteng, perempuan itu cantik, punya harta, punya emas, punya apa. Jangan saudaraku. Jangan gara-gara itu sampai tinggalkan Yesus. Jangan saudaraku. Karena kalau kita meninggalkan Yesus saudaraku, keselamatan itu cuma sekali. Bukan 1,5, bukan 2 kali. Kalau kita sia-siakan saudaraku, tidak akan mungkin kita selamat saudaraku sampai kapanpun saudaraku. Karena keselamatan anugerah kasih karunia Allah itu saudaraku cuma sekali. Cuman sekali saudaraku, tidak ada 1,5, 1/2, tidak ada 2 kali, nggak ada. Kalau sudah kita sia-siakan itu sudah ditutupkan pintu kita sehingga tidak mengenal engkau, siapa engkau. Terbuanglah kita, terkutuklah kita di dalam neraka, mendengar gertakan gigi, siksaan. Akhirnya pada waktu itu saudara, saya katakan saya mau tinggal di sini. Pulang dulu kamu bertobat supaya engkau layak tinggal di Maha Kudus. Di situ saya lihat Petrus, Nabi Musa, Yohanes, saya lihat di situ saudaraku. Ternyata Yohanes itu saudaraku adalah Elia. Dulu dia datang Elia, begitu dia datang kedua kali Yohanes Pembaptis. Di situ saya pada waktu itu saudaraku, kalau begitu saya pulang saya sadar saya di penjara lagi. Ya Tuhan, ternyata roh saya dibawa ke rumah Bapa di surga. Saya kira dibawa ke rumah Bapa saya di Makassar. Di situ saudaraku pada waktu itu Tuhan katakan, hai anakku mau ngikutin aku itu bagus, nah, tapi ingat cobaan, rintangan, apapun banyak. Tapi jangan takut, sebutlah darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir. Dan saya kaget, ini Tuhannya orang Kristen. Dalam hati itu terus dia bilang, hai anakku jangan ngomong begitu, apa yang kamu bilang tadi, ini kamu ngomongin. Di situ saya percaya benar-benar dia Allah. Terus dia katakan yang terakhir, ai anakku, apabila anakku apapun rintangan-tentangan, jangan goyang, jangan mundur, kamu harus tetap dan jangan lupa sebutlah darah Yesus mengalir. 3 kali disebut dia hilang. Pagi itu juga saya sembuh dan saya berteriak kiri kanan, mulai dari batu besi sampai di batu dari besi itu sampai di bambu saya berteriak. Di penjara 3 itu saya kulilingin. Saya diselamatkan Tuhan Yesus, saya diselamatkan Tuhan Yesus, saya diselamatkan Tuhan Yesus. Karena orang bilang saya jalan, mayat hidup jalan. Orang kayak Datu Maringgi, udah kecil Datu Maringgi itu lebih kecil lagi saya. Begitu seminggu kemudian badan saya langsung kembali saudaraku. Hukuman saya tadinya saudaraku 13 tahun 8 bulan, dipotong Tuhan Yesus 3 tahun, jadi 10 tahun 8 bulan saudaraku. Begitu saya didatangi Tuhan, hukuman saya sudah dikurangi oleh Tuhan. Akhirnya saya bebas 1 minggu kemudian. Saya pulang ke Jakarta, sampai di Jakarta saya telepon istri saya mau pulang mak, sudah. Di mana sekarang? Saya sudah di Jakarta. Begitu saya ngomong saya sudah masuk Kristen, istri saya apa bingung, langsung ngamuk-ngamuk. Apa dia bilang? Anjing kanciang pantai, dia bilang begitu. Kenapa kamu sudah terima orang Quraisy begitu? Karena istri saya, mertua saya, bapak istri saya imam besar di pesantren di Pariaman. Akhirnya pada waktu itu mereka sudah musuhin saya ke Palu. Saya ke Sulawesi di Makassar. Akhirnya di sana saya ketemu sama orang tua saya, duduk begini. Ketemu semuanya, sudah ketemu. Namanya dari tahun 75 saudaraku, nanti tahun 2001 kemarin baru ketemu. Aduh saudaraku, saya dipeluk, dicium, tiba-tiba saya ngomong, saya sudah masuk Kristen, mama saya mundur. Dia bilang, najis ini anak saya ini, dia bilang, terpaksa saya dilap, dipel. Mereka bilang begitu ini. Dalam hati saya waktu itu, nauzubillah, la ilaha illallah, memang ini orang ini semua dalam hati ini. Tapi artinya itu ada di dalam Alkitab, makanya saya berani ngomong begitu. Saya bilang, aduh Tuhan, akhirnya saya diseret dari pintu depan sampai di pintu belakang. Diseret sampai di sana, saya digantung kaki di atas, kepala di bawah. Nah pada waktu itu dipukul saya, istilahnya itu saya sudah nggak tahan, dipukul, darah di telinga, di mulut, di hidung, semuanya itu hilang saudara.
Bukan saya nggak bisa melawan sama mereka, saudara, saya bisa. Tetapi karena saudara, dan juga pada waktu itu saya tidak pernah mengingat ilmu yang saya pelajari. Ilmu saya pelajari itu hilang semua perasaan saya. Nggak ada. Memang sudah jalannya Tuhan lain, saudaraku. Rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita. Akhirnya pada waktu itu apa yang terjadi? Saya digantung. Begitu malam ketiga saya sudah dipukul, sudah bongko bangka bengko, orang Manado bilang saya. Istilahnya itu saya sudah di situ. Akhirnya begitu saya disiramin, di bawah itu semut merah. Kalau orang Manado bilang itu semut laga. Semut merah yang itu ada 9 tempat dan saya dibuangin di situ, saudara. 1 ekor aja itu gigit, saudaraku. Sakitnya nggak ada 2. Saya 9 tempat. Saya nangis, saudaraku. Saya nangis, benar-benar saya nangis. Hampir 1 jam lebih saya nangis. Begitu saya ingat pesan Tuhan, Roh Kudus bilang, jangan takut, nak. Jangan takut, nak. Jangan takut. Sebutlah darah Yesus mengalir. Itu saya berteriak, darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir. Itu semut lari sendiri, saudaraku. Yang di lubang telinga, lubang hidung, di mana keluar semua. Bahkan saya merasa geli, saudaraku, nggak merasa sakit. Mereka bilang, ilmu apa yang kamu pakai? Saya mengatakan dari ilmunya. Dulu saya katakan Yesus, saya ditombak sama kayu, saudaraku, gigiku sampai terputar sekarang. Sampai terputar gigi saya sekarang, saudaraku, ditombak sama kayu hitam. Itu darah, ini mata saya rusak, saudaraku. Tapi begitu saya ikuti perjamuan kudus, minyak urapan, diolesin minyak urapan, saya didoakan Bapak Pendeta ya, saya perjanji sampai sekarang. Biar yang kecil apapun sekarang saya bisa lihat, saudaraku. Asal kita sungguh-sungguh, saudaraku. Asal kita sungguh-sungguh, saudaraku, percaya kepada minyak urapan perjamuan kudus, penyakit apapun, saudara, kalau Bapak Ibu Saudara yakin, detik ini juga sembuh. Iya, karena saya sudah mengalaminya, saudaraku. Saya asal bergerak sedikit muntah darah, asal bergerak, jangankan batuk, bergerak sendiri muntah darah. Karena saya didongkrak 3 hari 3 malam, saudaraku. Dongkrak 5 tahun itu saya bernapas itu 3 hari 3 malam. Kalau saya orang istilah kata duniawi, bukan orang anak Tuhan, mungkin 2 jam aja saya sudah mati. Ini 3 hari 3 malam saya didongkrak. Yang keluar dari lubang pantat saya itu bukan lagi tai, tapi darah segar. Di situ saya nangis, saudaraku. Saya sebenarnya udah habis air mataku, saudara. Sudah habis air mata, saya nangis. Mulai didongkrak itu ditendang lagi, keluar lagi darah, dipukulin saya di situ. Mereka bilang lebih baik mati kamu daripada kamu masuk Kristen mengikuti orang kafir, mengikuti orang Yahudi itu. Akhirnya pada waktu 3 hari 3 malam saya dilepas, loyo. Tidak makan. Begitu saya sana, Mak, saya mau makan. Begitu saya minta makan, dibuka mulut saya, dikasih lumpur, saya makan. Saya makan, saudaraku, lumpur. Begitu saya bilang saya haus, dibuka mulut saya, dikencingin mulut saya, saudaraku. Itulah makanan saya selama 1 bulan 17 hari disiksa, saudaraku. Nggak ada yang lain-lain. Begitu mereka pulang malam, cedor, pukul. Sarapan pagi saya cambuk kerbau, itu rotan seperti ibu kaki jari sama pelungku. Itulah sarapan saya, pagi, siang, sore, malam. Itu terus, saudaraku, selama 1 bulan 17 hari. Saya bingung, saudaraku, bagaimana saya sudah ini bingung, sudah bagaimana saya. Terus mama saya bilang, mengatakan, bagaimana? Kamu ini nak, udah punya rumah ini nak, udah punya pesantren 2, jamaah bapak, jemaah mau banyak. Apalagi yang kamu pikirkan? Rumah ada, harta ada, sapi, kerbau, kelapa ada, coklat ada, sawah ada. Apalagi kamu pikirkan? Kamu hidup, tapi saya tidak. Roh Kudus bilang jangan. Di rumah bapak sana banyak. Terus saya katakan sama mama saya, di dalam Al-Quran, Mama, di dalam Al-Quran itu ada, Mama. Di surat Al-Imran itu ada, Ma. Di surat Al-Maryam itu ada, Ma. Di surat An-Nas itu ada, Ma. Saya bilang itu tentang Isa Al-Masih, itu putra Al-Maryam itu, Ma, yang bisa menyelamatkan kita. Di situ dikatakan itu di dalam surat Al-Imran mengatakan kul a'udzu birabbil falaq min syarril mahalak wa min syarri hasidin dijawab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin nafasati fil uqad. Yang artinya itu, percayalah kepada Bapa, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku datang ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, saudara. Jadi makanya sekarang Roh Kudus sudah dikirim sekarang ini, saudaraku. Dari dulu sudah dikirim, saudaraku. Masih mereka di loteng itu, saudaraku, sudah dikirim Roh Kudus. Dikirim sekarang Roh Kudus bersama-sama kita, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku, jangan cuma gara-gara harta sedikit
Kayak sedikit, stres sedikit dari orang tua, suami istri stres sedikit udah lari sama perempuan lain, dan lari sama laki-laki lain. Jangan, saudara. Jangan tinggalkan Yesus, saudaraku. Karena saya sudah melihat, saudaraku, bagaimana. Tetapi saudaraku, berbahagialah saudara-saudaraku tidak melihat, namun percaya. Amin, saudaraku. Jadi kita bagaimanapun saudaraku, akhirnya pada waktu itu saudaraku, mama saya bilang, ayah anakku kembali, itu kamu sudah dikuasai iblis, kuasai setan kamu. Nah, ternyata pada waktu itu saya benar-benar itu setan menguasai benar saya, karena saya punya jin banyak, jin putih, jin hitam. Tetapi begitu Roh Kudus datang, jin itu tidak berdaya, tidak berkuasa, saudaraku. Tante Lucifer itu tidak berkuasa. Tidak berkuasa, saudaraku. Karena walaupun iman kita itu sebiji sesawi itu kayak tai gigi, saudaraku. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, gunung itu kita bisa pindahkan, saudaraku. Itulah iman. Akhirnya pada waktu itu, saudaraku, saya bingung sudah, saudaraku, bagaimana. Saya dijepit pakai kayu hitam. Jepit saya diputar, saya kayak babi guling, saya diputar begini saya, saudaraku, sampai 3 hari 3 malam. Itu darah di telinga, darah di mulut, darah di hidung. Saya sudah tidak bisa ngomong, saudaraku, bagaimana, saudaraku. Saya sudah nangis, bagaimana. Saya muntah itu, saudaraku, lagi bukan lagi. Saya muntah, saya sudah nggak bisa berdaya, saudaraku. Bagaimanalah manusia. Karena mereka bilang lebih baik mati daripada dia ikut Kristen. Bikin malu orang tua, bikin malu sudah kafir. Itulah kata-kata mereka yang saya masih ingat itu. Bikin malu. Akhirnya paman saya keluar. Dia bilang dia bawa tombak antara di sini sama di situ. Kalau kamu bilangnya tidak mau kembali kau ke Islam, saya tombak kamu. Saya bilang saya ikuti. Belum saya katakan Yesus, saya ditombak dan saya sebut darah Yesus mengalir. Itu tombak lari begini, saudaraku. Padahal lurus lari begini. Enggak kena saya, saudaraku. Demi darah Yesus, saudaraku. Luar biasa pada waktu itu, saudaraku. Saya kaget. Akhirnya ipar-ipar saya, adik-adik ipar saya semua datang sama kakak saya, saudara saya datang bawa golok mandar, golok bugi sama golok tato. Saya mau diparangin, saudaraku. Bagaimana? Kamu pilih antara satu, mau Islam apa Kristen? Kalau Islam kamu dilepaskan, kalau Kristen dipotong. Saya berteriak sekali Yesus, tapi Yesus saya dipotong, saudaraku. Saya pikir saya sudah mati. Ternyata yang putus tangan ipar saya, jatuh di tanah. Saya pikir saya kena, saudaraku. Tapi pada waktu itu juga mereka belum mengerti, saudaraku, siapa sebenarnya juru selamat, siapa benar itu Allah. Tapi mereka itu tidak mau percaya, saudaraku. Itu ada ipar saya dibawa ke rumah sakit. Terus bapak saya sama mama saya datang, aku kembali nak, bapak malu nak. Bapak kan tahu sendiri Al-Quran, saya tidak mengajarin bapak Al-Quran, tapi bapak yang mengajarin saya. Tapi di dalam Al-Quran itu ada semua. Nabi Muhammad sendiri mengatakan itu, saudaraku, ada di dalam Al-Quran itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudallil mustaqim. Demi Allah, demi Rasulullah. Itu Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah, demi Rasulullah, maka akan datang seseorang, yaitu putra Al-Maryam, menghakimi dunia ini dan akhirat. Yang menghakimi dunia dan akhirat itu putra Al-Maryam, bukan siapa-siapa, saudaraku. Bukan siapa, bukan ilah-ilah lain. Jadi mari itu saya katakan begitu, bapak saya gambar, saya pukul. Kamu sudah dirasuki iblis, nak. Kamu sudah dikuasai setan. Saya bilang, Tuhan, bagaimana Tuhan? Dan yang paling sadis saya, saudaraku, ditulis di dinding Islam, hidup Kristen mati. Aduh, bingung saya, saudaraku. Saya disiapin bensin 25 liter dan obor. Di situ saya sedih benar, saudaraku. Saya mau kembali siapkan jangkat saya 7 jam. Saya bingung, saudaraku, bagaimana sudah saya ini, saudaraku. Saya sudah tidak tahu bagaimana saya sudah mau terima Yesus, apa saya kembali ke Islam. Dikasih jangka saya, Tuhan. Bagaimana sudah saya bingung, sudah saya sudah tidak tahu, tidak tahan bagaimana. Akhirnya pada waktu itu saya dikasih jangka. Begitu paman saya sama saudara-saudara saya, saudaraku teriak, bagaimana sudah waktunya kamu? Saya katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Saya disiram, saudaraku. Begitu saya disiram bensin, saudaraku, saya dilempar. Dan saya bersuruh darah Yesus mengalir selama 3 jam hampir itu. Saya Tuhan berguling itu. Baru itu daun mangga itu habis terbakar, saudaraku. Saya berguling jungkir kiri kanan itu, saudaraku. Saya pikir saya sudah mati, saudaraku. Dan saya berteriak, darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir. Itu saya teriak itu, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Aneh binajai, saudaraku. Saya sudah telah nyambulan karena baju saya sudah hangus. Saya diambilkan kain pel itu, yang kain lepis itu saya pakai.
ini celana robek. Begitu saya periksa kulit saya, saudaraku, demi darah Yesus, jangankan kulit, rambut selai, saudaraku, nggak terbakar, saudaraku, demi darah Yesus, saudaraku. Di situ saya berpikir, saudaraku, bagaimana saya diselamatkan Tuhan. Saya tidak mengerti sudah keselamatan bagaimana. Makanya itu, saudaraku, keselamatan ini satu kali saja tuh. Anugerah ini satu kali, jangan disia-siakan, saudaraku. Takut nanti kalau kita sia-siakan, Tuhan tidak mengenal kita lagi. Kita jatuh dan ditindis tangga, saudara, itu kita benar-benar susah, saudara. Di mana, saudaraku, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akhirnya pada waktu itu, saudaraku, apa yang terjadi? Kiai-kiai kumpul, saudaraku, untuk menghilangkan ilmu saya. Katanya saya sudah dirasuki setan. Saya mau dihilangi ilmu saya, saudaraku. Dan bapak saya keliling begitu, saya di tengah diikat. Walaupun saya nggak diikat, saudaraku, biar disuruh lari, saya nggak mampu, saudaraku. Karena saya sudah, istilahnya orang itu sudah nggak bisa berdiri, jalan loyong selama sekian hari, nggak makan, nggak minum. Makanan saya, minuman saya yang asli itu cuma air hujan. Itu saja yang minuman asli saya. Kalau minuman kencing sama lumpur itu. Siapapun yang bawakan roti sehelai segini aja, itu sudah dipukul saudara saya. Jadi mereka nggak berani, bukannya mereka nggak mau kasih makan, saya takut sama saudara saya. Dan bapak saya orang paling berpengaruh bapak saya di kampung. Namanya aja sudah masih turunan sultan, masih turunan Karahe, masih turunan Sultan Hasanuddin. Dan pada waktu itulah, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku, saya dikelilingi sama bapak saya, sama kiai-kiai yang lain. Mereka baca tasbih begini sampai terangkat di tempat begini, saudaraku. Dan saya berseru, berteriak, darah Yesus mengalir. Begitu saya berteriak, darah Yesus mengalir 3 kali, mereka terlempar, saudaraku. Mereka katakan, ilmu apa yang kamu pakai? Saya tidak punya ilmu, cuma punya Yesus. Saya katakan begitu mereka. Saya katakan, Yesus saya punya. Akhirnya kiai itu tadi jalan begini, dia jalan pergi. Itu kiai teman bapak saya. Mereka bilang, ilmu apa kamu pakai? Saya tidak punya ilmu, tapi saya punya Yesus. Itu saya katakan, kiai nggak ngomong be. Akhirnya pada waktu itu, saudaraku, saya mau ditanam hidup-hidup. Saya mau ditanam hidup-hidup. Bagaimana, saudaraku, sampai saya bisa lolos dari kejaran dari maut mereka, saudaraku. Jam 2 malam saya mau dikubur hidup-hidup. Saya tidak tahu berbuat bagaimana. Mereka sudah berpesta pora buat saya agar supaya kematian saya, karena saya sudah bukan dianggap lagi keluar dari rahim mama saya sudah dianggap keluar dari lubang tanah. Mereka bilang sudah. Akhirnya pada waktu itu, saudaraku, saya dikasih jangka bagaimana, saudaraku, saya sudah gak bisa ngomong lagi, saudaraku, bagaimana. Akhirnya pada waktu itu saya sudah mau dikubur hidup-hidup, saudaraku. Tuhan kirim satu orang menolong saya, teman saya masih kecil. Dia kerja di WK di Sulawesi Tengah, di Waskita Karya. Dia bagian operator loader. Dia datang ke Makassar, saudaraku, pada waktu itu. Ron, saya bisa selamatkan kamu dan Baso. Karena saya di sana kan dan Baso. Dan Baso, kamu saya bisa selamatkan. Iya. Dengan cara apa? Saya punya duit bagaimana? Saya bilang beli minuman. Begitu dia beli minuman, saya berdoa, Tuhan jangankan diminum, dicicipi, mereka sudah pada mabuk semua. Pada waktu jam 2 itu, saudaraku, masih jam 10 orang sudah pada mabuk. Jam 12 saya kabur, saudaraku. Saya kabur dari lepas itu. Saya kasih minum lagi teman saya tadi. Minum kamu supaya kamu jangan dicuriga. Saya kasih minum cap tikus 1 botol, baru saya pergi. Ya, daripada saya tidak kasih minum, saudaraku, takutnya dia dicuriga, dia dibunuh sama keluarga saya gara-gara saya dilepaskan. Akhirnya pada waktu itu, saudaraku, saya lari sama pakaian di badan, saudaraku. Pakaian udah compang-camping sama sendal batata, kalau orang Manado bilang, sendal swallow. Saya bawa itu baju satu, yang baju kaos satu, saya tutupin muka. Saya dikasih uang sama dia itu 250.000. Saya bayar ojek dari Makassar ke Mamuju. Saya naik ke turun saya di di Kalimantan, saudaraku. Di Kalimantan belum sempat saya turun, saudaraku, sudah tanya, kenal kamu kah ini? Padahal yang ditanya itu saya, saudaraku. Mereka dibutakan Tuhan, saudaraku. Yang ditanya itu saya. Saya nggak tahu di sana kali. Padahal itu yang nanya itu saudara sepupu saya. Luar biasa Tuhan menjaga saya. Akhirnya saya sampai di Samarinda. Di Samarinda saya balik lagi Balikpapan saya ke Surabaya ini. Saya di Surabaya saya naik kapal tanker, saudara, dari Balikpapan. Saya di Surabaya ini, saudaraku, pada waktu itu 3 hari saya di Surabaya. Saya berangkat ke Jakarta. Di Jakarta saya sulit cari gereja. Akhirnya saya jadi satpam. Jadi satpam di tempatnya Pak Stefanus. Pak Stefanus lah orang Tiberian, kebetulan dia MC. Begitu saya masuk, saudaraku, saya melihat minyak urapan itu, saudaraku, kayak matahari.
Karena kuasa-kuasa gelap sama saya banyak. Setiap saya masuk itu Pak Stefanus sampai saya pukul. Bos saya sendiri saya angkat, saya pukul, mejanya saya obrak-abrik. Tapi karena dia anak Allah, saudaraku, sabar. Kenapa kamu begini? Saya bilang, apa kamu mau pelet saya? Kamu mau santet saya? Kenapa kamu taruh ini? Aduh, langsung Pak Stefanus bilang, kamu ini ada kuasa gelap, kamu harus pelepasan. Kalau kamu mau saya bawa ke gereja. Oh, dalam hati saya, ini orang Kristen. Kristen lah, saya dibawa di Tiberia, saudaraku. Di situ saya dilepaskan, saudaraku. Selama berapa bulan saya dilepaskan, saudaraku. Itu kulit habis terkelupas, saudaraku. Melintang begini. Itu tempat karpet di Cawang Kencana, saudaraku. Mungkin ada 3 ember itu minyak bimol itu tercampur sini. Disemburkan sama saya. Berdoa. Saya setiap didoai, saudaraku, dalam namanya saudari sini. Mungkin 17 kursi saya, saudaraku. Terlempar ke sana. Karena ilmu yang saya pakai, saudaraku, ilmu paling sadis. Ilmu 8 penjuru saya pakai, bisa nyantet sampai 9 benua. Tony Daud itu, saudaraku, bisa 3 benua, tapi kalau saya bisa 9 benua. Iya, karena pada waktu itu saya malam Jumat Kliwon, saudaraku, saya nyuri bayi yang baru lahir dan saya makan sama Nyi Loro Kidul, saya bersetubuh sama Nyi Loro Kidul. Itu, saudaraku, ilmu yang saya pelajari. Setelah dilepaskan keluar semua, saudaraku, cuma di situ nggak ada di syuting, saudaraku, di kasetnya itu, kaset pelepasan itu bahwa ada itu saya. Akhirnya apa, jarum saya pasang 138 susuk-susuk itu, saudaraku, rantai babi apa semua, saudaraku, rantai babi, mustika air, mustika batu, mustika semuanya ada, saudaraku. Jangankan peluru, granat saya gak mempan, saudaraku. Maka itu saya tidak takut. Manusia kayak kebun itu saya lawan. Mau tentara, mau polisi, mau apa, saya labrak. Karena saya tidak takut, saya punya ilmu. Di situ, saudaraku, saya dilepaskan dan dilepaskan, saudaraku. Begitu selesai saya dilepaskan, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Begitu saya dibaptis, saudaraku. Begitu Bapak Pariagi mendoakan itu air baptisan itu, saudaraku, dengan disiram dengan minyak urapan. Begitu saya berteriak, api, api, api. Saya nggak sadar diri. Saya loncat, saudaraku. Hampir jatuh saya di lantai berapa, saudaraku. Saya naik di atas pohon, saya tidak bisa melihat. Begitu saya dibaptis 2 kali, ditenggelamkan saya, saudaraku. Begitu saya naik, saudaraku, ringan sekali kepala saya. Dan bantu saya di dalam doa, saudaraku. Sekarang saya lagi sekolah. Bulan besok baptisan tanggal 2. Bulan besok, nggak tahu tanggal berapa baptisan di Jakarta ini. Ibu saya dibaptis dan anak saya dan adik saya 1. Bantu saya di dalam doa dan semua saudara saya pasti diselamatkan. Dan sekolah saya selama ini, saudaraku, saya jalani sekolah. Bantu juga saya di dalam doa. Saya tidak minta apa, cuma saya minta didoakan saya. Karena saya sementara sekolah, saya tidak mau jatuh, saya tidak mau ini. Tapi saya harus sungguh-sungguh. Saudara seiman kita mendoakan, tapi itu pribadi kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, kita berikan kemuliaan bagi Allah. Saya baca di Ali Imran ayat 45. Di situ yang dikatakan firman itu sendiri adalah Isa Al-Masih. Saya mulai penasaran siapa Isa Al-Masih ini. Karena di Al-Maidah, di Al-Maidah 46 dianjurkan untuk membaca Alkitab, membaca Injil, karena dalam Injil ada petunjuk, cahaya dan kebenaran. Dan di situ saya mulai beberapa tahun saya mulai untuk mencari kebenaran itu, siapa firman, siapa Isa Al-Masih itu. Saya cari, saya baca semua, dan saya mendapat siapa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus itu sendiri.